Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, salam sejahtera bagi kalian yang beragama lain. Kembali lagi bersama Nimas. Saya Mbak Atin. Sampai penasaran kan Mbak Atin siapa? Beliau adalah salah satu owner online berbagai pernak-pernik teman-teman kecantikan dari atas ke bawah. Beliau adalah online shop, betul? Ya, betul. Nah, perkenalkan dulu, mungkin teman-teman belum tahu sampai Mbak. Halo, selamat siang teman-teman. Nama saya Ibu Sudatin ya. Asal saya Jawa Timur tapi berdomisili di Provinsi Riau, Yang Indonesia. Riau hadir, Riau. Bahasa Riaunya, bahasa salam pembukanya bagaimana? Salam bukannya sama Ya. Ada Assalamualaikum. bahasa daerah seperti itu. Kalau bahasa daerah kurang paham ya, mungkin kebanyakan di sana kampung Melayu, jadi bicaranya ya sama Assalamualaikum gitu. Untuk biasa selain assalamualaikum misalnya ketemu teman, sahabat dan sebagainya itu loh Mbak, maksudnya. Udah lupa kayaknya. Karena udah Lupa kalau bahasanya kalau sudah bahasa- kantonis ini. ya Kantonis bahasa Jawa, malah sekarang mahirnya bahasa Jawa malah. Iya. Jadi teman-teman semua, Mbak Atin ini adalah salah satu online ya, penjual online yang ada baju, jilbab, pokoknya semua deh kebutuhan remaja putri yang ada di Indonesia, bahkan ibu-ibu yang ada di Hongkong itu bisa dipenuhi oleh Mbak Atin. Insya Allah. Ngomong-ngomong gimana Mbak? Ya. Pertama kali bergabung dengan online, mungkin banyak teman-teman yang pengen belajar seperti sampean seperti itu. Kalau saya sih pernah, saya dulu mendengarkan YouTube kan, saya berpikiran gimana sih caranya saya bisa menjual lebih banyak barang kan gitu kan. Misalnya beraneka ragam kayak produk, kita kan sudah biasa di TNC ya. Produk TNC juga jual, terus kayak busana muslim atau busana seksi, bukan untuk orang Cina, maksudnya yang internasional kayak gitu. Ya pertamanya Yang kita modern. yang modern, tapi pertamanya kita ya coba-coba, tapi setelah itu ya enjoy aja gitu, jalan aja begitu aja. Ya seneng aja. Menurut sampean risiko nggak sih Mbak? Kalau resiko itu pasti ada. Kadang-kadang kan kita orang pesan dari online ya, kemudian kita temui dia nggak datang, padahal barang udah kita datangkan kan, udah kita bawa, capek-capek kita bawa, terus dia tuh nggak datang. Ya kalau saya suruh mengklarifikasi di Facebook atau di media lainnya, saya nggak bisa, saya nggak bisa seperti itu. Cuman saya syukuri saja, alhamdulillah gitu aja. Ya suatu hari nanti siapa tahu kejual lagi sama orang lain kan gitu. Jadi di PHP teman-teman semua. Jadi di PHP ya banyak lah, mungkin dari kalangan kita pedagang online ya, banyak yang di PHP. Maksud saya ya, kalau misalnya orang itu serius gitu, kalau orang itu serius pasti datang gitu. Kalau orangnya nggak serius, udah dari malam pagi udah nggak respon, ya udah kita tinggalin aja. Kita nggak mau mengejar di online dan bla bla sebagainya, nggak mau. jadi biarin ya. Saya biarkan, kalau saya biarkan. Dia nggak datang, saya biarkan. Tapi ada nggak sampai punya temen yang habis itu dilabrak atau mungkin diviralkan, apalagi sekarang dunia viral Mbak, di Iya. Facebook lah, di status apapun itu. Ada. Ya kemungkinan beliau ini kan kecapean ya. Katanya sih kalau barang hari ini nggak diambil kan disuruh disimpan gitu. Disimpan sampai bulan depannya kan belum diambil juga. Akhirnya pas udah janjian mau ketemu, ternyata barang udah dibawa kan nggak diambil lagi. Jadinya orang tuh geram gitu, gregeten gitu. Kalau saya ya biasa aja gitu, positif thinking aja. Kalaupun dari sini dia nggak bisa ngambil, mungkin suatu hari nanti bisa terjual dengan orang lain gitu. Nah itu teman-teman semua, bagi kalian yang suka order online, itu pastikan sampai itu harus punya responsibility, punya mental yang kuat gitu loh. Karena kita bergaulnya sama manusia, orang, sedangkan di online tuh orangnya kan banyak yang nggak pasti gitu. Jadi kita bisa bisa menyesuaikan diri dengan ketidakpastian itu gitu. Jadi kita sudah persiapkan sebelumnya, resikonya akan begini dan begini, terus kamu harus bagaimana kan gitu. Tapi sampai pada waktu itu wis niat engson aja ya. Ya niat aja, gitu aja. Pokoknya seneng gitu. Jangan kan nggak diambil ya dua atau 3 orang. Saya diambil misalnya ada 10 orang mau ngambil hari itu juga kan.
Nah waktu itu hanya 5 orang atau 3 orang, ya saya syukuri aja, alhamdulillah. Terus saya pergi ke tempat yang lain gitu, jalan seperti biasanya. Jadi barang-barang langsung di sel saat itu pun juga atau dibawa pulang? Ya kalau bisa laku saat itu ya saat itu, kalau bisa pulang ya apa di online kan lagi gitu, karena kan waktu saya libur itu kan terbatas. Jadi kalau nggak ada Sabtu ya hari Minggu gitu. Nah, Mbak Atin, menurut sampean bisnis online saat ini yang lagi menggelenda, lagi viral dan banyak teman-teman yang meminati dimanapun, itu menurut sampean menjanjikan nggak sih? Penjualan online itu tergantung. Kalau menjanjikan itu ya tergantung kitanya ya. Sebenarnya kalau saya sih menjanjikan ya menjanjikan untuk sekedar pengalaman gitu ya. Di negeri ini kita pengalamannya seperti apa, nanti di Indonesia kalaupun kita berdagang online, apapun yang kita jual sekarang kan online ya. Di Indonesia barang sekecil pun kalau kita bisnisnya begitu, berarti apapun bisa kita jual gitu. Jadi mentalnya sudah dilatih sejak sebelum pulang kampung. Iya, betul. Dimana menghadapi orang itu menolak atau tidak itu udah biasa. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen, kalau dilihat nih, mungkin teman-teman nih Mas, netizen yang melihat sampean orangnya berkarisma, orangnya cantik, atau mungkin punya tanggung jawab dalam berjualan, menghubunginya di mana? Facebooknya atau alamat biar nanti info? Menghubungi saya di nomor telepon ya 91495512, dan Facebook saya itu masih dengan Atin Tiens Farmasi Herbal Di sini? di situ. Ya. Jadi teman-teman bisa info ya. Dan saya kenal beliau orangnya jujur ya. Jadi dalam berdagang jujur. Insya Allah. Jadi saya promosikan dalam arti bukan karena apa? Karena memang bagi teman-teman milikilah di saat libur itu kesibukan. Iya. Bukan hanya cuman libur ya mungkin kita capek kerja di majikan, di bos, tetapi di saat pada waktu libur kita gunakan benar-benar untuk berbisnis. Dalam konteks harus be careful, hati-hati karena kemarin Nimas juga sudah memberikan informasi kan kalau jualan ketahuan bisa didenda dan juga dapat hukuman. Betul. Kalau saya bawanya tidak banyak-banyak, ya secukupnya orang yang pesen itu saja. Jadi kalau misalnya kalau bawa koper sampai banyak banget, saya nggak mau seperti itu. Resiko ya Mbak? Resiko. Ngomong-ngomong, keuntungannya seperti apa sih? Kalau keuntungannya ya alhamdulillah ya, misalnya kita beli listip ya, ngetut paket dong atau beli pulsa, kita nggak usah mengurangi uang gaji kita. Gitu. Nah, kalau nih ada teman-teman nih Mas pengen berjualan seperti sampean, langsung gimana cusnya, hubungi siapa, sampean atau mungkin ownernya atau mungkin bosnya atau mungkin orang-orang yang mempunyai stok barang tersebut? Ya, kalau saya sih pengennya barang stok cepat, orang yang dibutuhkan, karena kan kayak seperti saya ini kan mengejar waktu, selain mengejar uang, mengejar waktu. Jadi waktu saya terbatas, jadi hari itu harus ada gitu. Jadi kalau saya punya bos dari Cina, ya dari Cina itu langsung 1 minggu datang produknya. Tapi ada 2 supplier, yang satu dari Indonesia, yang satunya lagi dari Cina. Jadi saya mendatangkan dari Indonesia dan juga dari Cina. Nah, menurut sampean Mbak Atin, perbedaan barang dari Indonesia dari Cina itu kualitasnya seperti apa? Kalau barang murah ya seperti Cina itu kan barangnya seksi-seksi ya, untuk orang internasional ya, modern, internasional modern. Tapi kalau orang di Indonesia itu kan mayoritas sekarang model gamis seperti itu, muslimah lah ibaratnya. Jadi teman-teman yang sekali lagi yang pengen jualan seperti Mbak Atin, silahkan kontak Facebooknya atau DM gratis, nggak usah bayar. Nanti mungkin kalian akan diajari bagaimana kalian bisa berwirausaha, mungkin dari awal online dulu, atau mungkin nanti sudah banyak pelanggannya, kalian bisa membuka peluang usaha di rumah, membuka toko dan membuka usaha yang bisa menghasilkan uang tanpa kalian harus pulang lagi ke luar negeri meninggalkan keluarga, seperti itu. Iya, betul. Insya Allah seperti itu. Iya. Cita-citanya seperti kalau kita punya usaha di Indonesia, maksudnya kalau kita di bisnis online atau marketing ya apapun yang ada di Indonesia meskipun kecil, barang itu gimana kan bisa kita jual gitu, seperti itu. Mungkin ya kalau di Indonesia, dibandingkan di Indonesia dengan di sini, itu mungkin penghasilan banyak di sini, tapi kan kita di Indonesia bisa dekat dengan keluarga, ya berapapun hasilnya kita syukuri saja, yang penting kita punya usaha gitu. Itu teman-teman semua, impian sampean apa sih Mbak? Jadi bos online atau jadi bos penjual elektronik atau busana muslim atau apa untuk terjun ke bisnis online ini? Kalau
Kalau saya sih pengennya menjadi bos online aja. Bos online maksudnya yang everything gitu, yang mengcover orang internasional, bukan hanya sekedar orang Indonesia seperti itu. Nah, itu keren teman-teman. Ya semua. sekarang alhamdulillah pelanggan saya kadang-kadang orang bule ya, kadang juga kebanyakan sekarang ini dari Filipina. Gitu. Berarti kalau orang Filipina bajunya yang seksi-seksi, Seksi-seksi. yang ditarik ke atas kelihatan bawahnya. Betul. Seperti itu. Tapi anyway, ini bisnis halal. Kita kan mengikuti bisnis global. Global. Gitu maksudnya. Jadi kita nggak monoton itu aja. Jadi kita harus, misalnya orang seksi kita harus layani seksi. Nah, siapa tahu nanti kalau di saat Mbak Atin memberikan info produk-produknya gamis, siapa tahu orang yang seksi tadi pengen yang gamis, itu kan juga pahala buat kita. Seperti itu teman-teman semua. Benar sekali. Iya nggak, Mbak? Iya. Nah mungkin nih Mbak, sampean pesan-pesan buat teman-teman yang suka PHP-in jualan online. Sampean pernah nggak digituin? Kalau PHP itu ya bagi penjual online itu udah biasa. Tapi kalau kita punya mental itu kita anggap sudah biasa karena kita nggak kenal orang itu, ya kan? Dan ibaratnya online itu orang yang tanpa kepastian gitu loh. Jadi kita standby aja. Jadi maya. Kalau dia udah misalnya nggak diambil, ya kita punya disiasati aja. Harus pinter. Ngatur skillnya harus pinter. Harus disiasati. Gitu. Kayaknya saya pernah ya menjual orang. Nah orang ini kan sudah ketahuan waktu itu oke, sampai malam tuh oke ya. Terus pagi nggak ada konfirmasi. Akhirnya saya menghubungi lagi orang yang menanyakan barang itu. Dan akhirnya orang itu mau. Jadi pas siangnya yang saya hubungi tadi malam tidak ada konfirmasi, siangnya dia tanya. Saya bilang maaf gitu kan. Maaf barangnya udah saya jual ke orang lain karena kamu nggak ada konfirmasi. Saya bilang gitu. Jadi kita nggak usah menunggu. Nah, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang suka PHP, teman-teman yang jualan online? Begini ya teman-teman, kalau misalnya Anda yang suka PHP, yang kalau nggak ada uang ya bilang aja nggak ada uang, ngomong ya biasalah keinginan kita ingin miliki ini itu, tapi ya kasihan yang bawanya ya. Kalau saya sih nggak masalah ya, sesama online nggak apa-apa, karena kan kadang sikap orang itu kan berbeda, pemikiran orang berbeda. Jadi kadang-kadang mbak-mbak itu sampai mengupload di media ya, di mana sosial media itu kan sampai menghujat dan bla bla juga sebagainya, kan itu kan sebenarnya efeknya juga nggak baik buat mbaknya juga, buat pembeli online. Jadinya keduanya itu nggak ada yang baik gitu loh jadinya. Jadi perang medsos. Nah, perang medsos jadi nggak jelas juga kan gitu. Penjualnya orang luar biasa, apalagi yang beli luar biasa, jadinya keren. Mantap banget. Iya. Jadi sebenarnya memang capek teman-teman ya, capek membawa barang itu, pas dibawa orangnya kok nggak datang, nggak ada konfirmasi, jadi kan tanpa kepastian, akhirnya kan kadang-kadang kesel. Ya kalau kadang-kadang kesel ya lain orang otomatis lain ya. Kalau saya batasi 2 jam di situ saya menunggu, ya sudah dia nggak datang berarti ya nggak ada gitu. Saya langsung banting setir kasih yang lain. Iya betul. Mbak, menurut sampean kita ngambil satu supplier, bos supplier. Yeah. Barang itu bosnya sudah ngasih standar, terus sampai nambahin untuk ngambil keuntungan dalam arti buat transportasi, untuk minum, itu tergantung kita atau memang dari bosnya sendiri memberikan seperti itu? Kalau dari bosnya kan gini, kalau dari bosnya itu sudah dibanderol harganya berapa. Nah, harganya berapa itu saya ngambilnya berapa, terus saya menjual ke orang lain lagi juga berapa gitu. Biar teman-teman nggak penasaran. Misalnya nih, harga dari bosnya harganya $50. Terus sampai $50, terus sampai ngambil keuntungan dari situ misalnya berapa? Biasanya $5 sampai $10. Nah, tergantung barangnya. Kalau barangnya bagus kita bisa sesuaikan. Maksimal berapa? $10 atau $20 untuk satu barang? Satu barang maksimal $5 sampai $15. Itu teman-teman semua Mbak Atin ya, jadi udah memberikan bocorannya. Ngambil keuntungannya sebetulnya nggak banyak, dan itu pun alhamdulillah cukup hanya untuk beli air minum dan transportasi mengantarkan barang tersebut ke tempat kalian. Nah, bagi kalian yang suka PHP atau mungkin yang suka mempermainkan para online shop, kalian harus diperhitungkan seperti itu. Diperbaiki lah. Diperbaiki, jangan seperti itu. Seandainya kalian sendiri digitukan, seperti apa? Ya, karena kalau saya sih memang mengkaca pada diri saya sendiri ya. Jadi saya nggak, insya Allah jangan sampai memperlakukan orang lain tuh yang tidak baik, apa yang tidak baik kepada saya juga tidak mau memperlakukan orang lain itu kepada
baik atau menghujat orang itu saya nggak mau seperti itu. Kalau mereka nggak ambil ya sudah, biarin aja gitu. Mbak, ada nggak pelanggan sampean yang satu orang dapat barang dari sampean dan beliau ini puas, terus ngambil lagi barang lagi, ada nggak? Alhamdulillah selalu repeat order. Ada? Iya. Ada berapa orang? Misalnya ngambilnya setiap bulan atau pokoknya continue berapa kali misalnya? Continue biasanya 12 kali atau 1 bulan sekali gitu ya. Dia itu ngambil barangnya 1 atau 24 gitu ya. Jadi mereka menunggu, tergantung barang itu dari mana. Kadang kan mereka nggak libur jadi cuma saya save di rumah saya, tapi mereka transfer uang sendiri gitu. Jadi maksudnya sudah jadi langganan? Iya. Next time kita akan tanya-tanya kepada para pelanggan, diambil dari apa tuh namanya, Mbak Atin. Ya. Kita tanyain bagaimana servisnya, bagaimana barang-barang yang sudah didapatkan dari Mbak Atin, bener, bagus apa enggak kualitasnya, seperti itu ya Mbak? Iya. Kita eksperimen. Yes, Siap? Siap, insya Allah. Selagi Mbak Atin masih di Hong Kong, bentar lagi juga mau pulang ke Indonesia mengembangkan bisnisnya. Insya Allah. Nah, mungkin sampean mau nyampaikan pesan-pesan buat teman-teman yang lagi berjuang nih. Teman-teman ya, yang lagi berjuang di sini, semoga semuanya finish kontrak dan mendapatkan gaji yang layak, majikan yang baik, ya, pekerjaan yang layak juga, untuk mencukupi kebutuhan keluarga di Indonesia, ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya lakukan sesuatu dengan ikhlas saja, niat dan ikhlas saja, seperti itu. Nanti ya apa ya, kita kerja keras tapi Allah yang menentukan gitu. Betul. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Berapapun hasilnya kita syukuri. Yang penting kita ada usaha, berusaha. Betul, mantap. Oke Mbak Atin, terima kasih. Sama-sama. Motivasinya semoga jejak sampean bisa ditiru oleh teman-teman, belajar, berjuang dan juga berusaha dan jadi pengusaha sukses pulang kampung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya. Sama-sama Mbak Dan Titi. kita ketemu lagi di podcast berikutnya bersama eksperimen jualan online bersama Mbak Atin dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.